kasih Anda telah menyaksikan UTAN News. Saya Anishkur Leramwati menyampaikan bahwa akibat hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Tasikmalaya, jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Cipatujuh dengan Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, tergenang banjir. Dan ratusan rumah penduduk di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Culamega dan Kecamatan Cipatujah. Jaringan listrik terputus karena tertimpa pohon. Beberapa desa terisolir, Pak. Terisolir, jadi kita akan mencari solusi seperti apa. Yang kedua di wilayah Karangnunggal, kemudian di daerah Bojo, di Culamega. 3 lokasi yang dirasakan cukup berat, karena dikatakan berat karena sudah memakan korban. BPBD menyebut akibat banjir bandang disusul longsor, 5 warga dilaporkan tewas. 1 diantaranya ditemukan di pinggir Sungai Ciandung di Kecamatan Cipatujah. Para korban dibawa ke puskesmas untuk diidentifikasi. Hingga Selasa malam ribuan warga di Kecamatan Culamega dan Cipatujah mengungsi ke tempat aman karena khawatir terjadi banjir susulan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Banjir menggenangi jalan hingga sepaha orang dewasa di Desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya. Kendaraan yang melintas terpaksa antri untuk menunggu banjir surut. Beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir hingga mogok di jalan. Tidak jauh dari lokasi banjir, longsor juga terjadi di sebuah tebing setinggi 10 meter. Tanah longsor menutupi sebagian badan jalan. Warga dan petugas kebersihan langsung membersihkan longsoran dengan peralatan seadanya agar lalu lintas kembali lancar. Seorang warga tewas setelah tertimpa bencana tanah longsor yang menimpa rumahnya di Kampung Ciroyong, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya, Kota AKBP, Anom Karibianto, membenarkan seorang warga ditemukan tewas akibat tanah longsor. Korban sudah dimakamkan di daerah itu. Proses evakuasi korban seorang perempuan yang dilaporkan tertimbun tanah longsor. Petugas gabungan juga membersihkan sisa material longsoran tanah dan material bangunan yang rusak karena tertimpuk bencana tanah longsor. Begini liputannya. Aduh, bisa Kak Ima. Jam 6.30 longsor pagi-pagi, dan dari semalam tuh batu pada berjatuhan dan saya pun belum tidur nih, udah 2 malam. Ayo, semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago. Ambil HP saya, tinggal nego sampai cintai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Di nego aja say. Pasti bisa say. Di nego sampai hokai. Saudara-saudara, jangan menyerah. Hari itu akan datang. Dia akan datang. Iritologi nomor 018. Prabu! 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 Oh, thank you. My God. Rabu, oh amazing. Rabu rawit, Rabu wajib irit dari Axis. Ya Prabu, paket internet Axis, diskonnya amazing. Irit itu Axis.
beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Hey, ini Ferry Hausan yang tidak minum 2 gelas air putih saat berbuka. Tidak cukup minum air putih saat berbuka membuatnya kelelahan. Karena kelelahan, ia jadi ketiduran. Dikira pingsan, temannya panik gak karuan. Dan orang-orang di restoran ikut-ikutan. Bahkan semua orang. Jangan buat semua orang panik gak karuan. Dan cukupi kebutuhan air putih di bulan puasa dengan 8 gelas per hari. Ingat selalu, Aqua 242. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia. Dia. Lagu apa sih, bro? Hah? Lagu apa ya? Oh Tuhan, ku cinta dia. Selalu tahu musik dengan Google. Dia, rindu dia, inginkan dia. Buffering mulu nih, sinyal jelek banget. Weh, apa gue? Woi, jangan lari lo! HP lama, internet lemot. Gua balikin nih. Nih, gua tambahin, beli yang baru. Mau internet ngebut? Pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Apapun HPmu, internetnya jadi 4G. HP kita juga lemot nih. 4G ini juga ada. Lah, itu kan HP gue. Copet! Mana? Mana? Internet ngebut pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Selamat siang, Anda telah menyaksikan Hutan News bersama saya Ayu Widiastuti. Sebanyak 17.200 jiwa dan 4.368 kartu keluarga mengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor di 6 kecamatan. Masyarakat yang terdampak banjir, bandang, dan longsor mengungsi dalam 5 hari terakhir karena 1.000 rumah warga mengalami rusak berat hingga rata dengan tanah. Banjir bandang dan tanah longsor yang lebih parah terjadi di perkampungan di Kecamatan Lebak Gendong karena lokasinya dekat dengan aliran Sungai Ciberang. Pihak mendirikan posko kesehatan sehingga para pengungsi mendapat pengobatan secara gratis. Kami berharap warga yang telah tinggal di pengungsian agar menjaga kesehatan dan kebersihan agar tidak menimbulkan penyakit. Ada 27 jembatan, saudara, yang rusak pasca banjir bandang pada 1 Januari lalu. Selain jembatan, ribuan rumah warga juga dilaporkan rusak, sebagian rusak ringan, tidak sedikit yang hilang di bawah arus. Saudara, banjir bandang menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten pada Rabu 1 Januari lalu. 8 orang meninggal dunia, 6 karena tertimbun longsor, dan 2 lainnya terhanyut di bawah arus banjir. Sedangkan korban selamat yang terdampak banjir diungsikan ke sejumlah posko di 5 kecamatan.
Setidaknya saudara ada 635 rumah rusak berat dan 1.431 rumah mengalami rusak ringan. Hanya 5 menit waktu yang dimiliki Bupati Lebak untuk menyapa korban banjir bandang. Karena itulah ia berlari sembari memeluk warganya. Melihat banyak bayi dan juga lansia, Bupati Iti Oktavia Jayabaya tak kuasa menahan tangis. Beberapa korban banjir lansia juga berhasil diselamatkan dari rumahnya dan dievakuasi menggunakan helikopter. Selain evakuasi korban banjir, distribusi logistik bagi korban juga dilakukan melalui udara, mengingat akses jalan di sejumlah wilayah terputus. Sementara itu, 2 dusun luluh lantak akibat banjir bandang di Lebak. Salah satunya Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira. Selain rumah warga yang porak-poranda, fasilitas umum seperti jembatan juga rusak. Di kawasan ini sedikitnya 1.500 jiwa terdampak banjir bandang. Rumah hancur, yang satu kampung hangus, jadi hancur semua. Yang kampung apa itu? Kampung Bolang. Kampung Bolang. Satu kampung Bolang hancur. Jadi kalau yang satu kampung lagi, kampung Susukan itu RT 5 sama RT 4 RT 3 itu hancur, rusak parah. Yang hancur, yang ke bawah debit air itu hampir dari Susukan aja nyampe sekitar 30 rumah yang hanyut ke Ciberang. Gitu. Kalau yang Kampung Bolang itu sekitar Kampung Bolang itu sekitar berapa? Sekitar pokoknya secara keseluruhan itu nyampe 500-an. 500 yang rusak parah. Melalui visual udara tampak kerusakan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak pada Rabu lalu. Tak hanya jalan yang terputus, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah titik jalan ambles. Kondisi ini menyulitkan akses transportasi warga di sekitar lokasi bencana. Di belakang saya ini adalah sebuah jembatan permanen, lebarnya kurang lebih 10 meter dari kiri ke kanannya. Tingginya kurang lebih 10 hingga 13 meter dari informasi yang kami dapatkan dari permukaan sungai. Jembatan ini hancur, jalanan penghubung dari jalanan warga ke jembatannya hancur. Saya akan langsung memperlihatkan kepada Anda bagaimana kehancuran dari jembatan ini terlihat jelas, bahwa pondasinya pun terlihat amburadul, dan tadinya ini bagian dari ujung jembatan ke jalanan yang menghubungkan akses warga ini padat dari pondasi batu, tapi hancur karena banjir bandang yang menerjang pada 1 Januari 2020 lalu. Jembatan di Kecamatan Sajira ini adalah satu jembatan dari 28 jembatan lainnya, baik jembatan permanen, jembatan semi permanen, dan juga jembatan gantung yang hancur akibat banjir bandang yang menerjang 1 Januari lalu. Kemudian kalau bisa dilihat juga, jembatan ini menjadi jembatan yang penting karena ini menghubungkan tidak hanya antar desa tapi juga antar kecamatan, dari Kecamatan Sajira ke beberapa kecamatan lainnya seperti Kecamatan Lebak Kedong, Muncang, dan juga Kecamatan Cipanas. Jadi memang ini aksesnya sangat penting, tidak hanya karena bisa dilalui motor ataupun mobil biasa, justru jembatan ini juga menghubungkan bahkan hingga bisa muat 2 truk di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah sedikit ya, saya akan menggambarkan sedikit bagaimana kerusakan yang dibawa oleh banjir bandang. Bisa dilihat di bawah bagaimana pohon kelapa ini dengan akar-akarnya sampai bengkok sekali, hampir tumbang bahkan. Dan dari informasi juga memang banyak sekali pohon yang terbawa dan beberapa diantaranya tersangkut begitu di jembatan Sajira, jembatan permanen Sajira yang tadi Anda sudah lihat juga, Yasir dan juga saudara. Dan akibat dari jembatan terputus, akses pun sulit untuk digunakan warga. Warga pun dari tempat saya melaporkan saat ini untuk menyeberang ke desa satunya, ini membutuhkan waktu 1 jam bila memutar menggunakan kendaraan. Itulah mengapa kemudian warga terpaksa kini harus menggunakan alternatif transportasi untuk menyeberang dari desa Sajira Barat, tempat saya melaporkan sekarang, ke desa induk Sajira Babakan yang Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Sangat beresiko sekali. Kenapa saya bilang sangat beresiko? Karena minim pengamanan. Kalau Anda lihat, memang ada beberapa pemandu
petugas dan juga ada beberapa relawan yang memang mengamati langsung jalannya alternatif transportasi ini. Namun tadi kami pantau, kami juga sempat tadi mencoba di dalamnya untuk menaiki hingga ke tempat saya melaporkan saat ini, minim sekali pelampung. Setelah itu juga arusnya yang memang ini sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis dari yang tadinya tenang kemudian tiba-tiba menjadi deras. Ini masih menjadi perdebatan juga karena tadi tim relawan menyatakan bahwa memang prosedurnya ini harusnya minimal menggunakan pelampung dan tidak boleh diisi lebih dari 10 orang. Tapi tadi kami pantau memang banyak yang mengisi lebih dari 10 orang kemudian juga membawa barang-barang. Tapi ironisnya atau dilematisnya memang ini adalah salah satu-satunya transportasi yang bisa dimanfaatkan warga saat ini, warga Kecamatan Sajira tentunya, untuk berpindah dari satu desa ke desa lainnya maupun yang ingin berpindah antar kecamatan. Dan secara garis besar, Yasir dan juga saudara, di Kecamatan Sajira sendiri hingga saat ini tercatat ada 1.700 kepala keluarga yang terdampak dan mengungsi saat ini ke sejumlah titik. Memang beberapa di antaranya sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk mulai membersihkan dari lumpur dan juga sisa-sisa banjir bandang. Namun tidak sedikit yang masih ada di pengungsian, salah satunya ada di pengungsian di daerah Kecamatan Sajira, di pengungsian yang besar itu adalah yang digunakan oleh posko PGRI di sana. Kemudian kalau secara garis besar, dampak keseluruhan banjir bandang dan juga longsor, ini tidak hanya banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak tapi juga longsor. Ini ada 17.000 totalnya lebih warga harus mengungsi dan juga 4.638 kepala keluarga terdampak. Sejumlah infrastruktur lain tidak hanya jalan dan juga jembatan yang rusak, tapi juga banyak sekolah-sekolah yang rusak. Itulah kenapa kemudian ada pengecualian untuk sekolah dasar masih diliburkan hingga minggu depan dengan catatan agar tidak mengambil resiko untuk menaiki transportasi seperti yang Anda lihat barusan. Kemudian kalau untuk posko pengungsian sendiri sekarang di Kabupaten Lebak totalnya ada 8 posko pengungsian yang memang menampung sejumlah pengungsi. Kami tadi lihat sendiri beberapa posko pengungsi memang kalau untuk kebutuhannya ini sudah cukup banyak begitu makanan kebutuhan sehari-hari. Tapi yang jadi PR selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikannya ke beberapa titik yang masih terisolasi. Salah satunya ada di Kecamatan Lebak Gedong. Karena di Kecamatan Lebak Gedong juga terdampak parah akibat adanya longsoran dari Taman Nasional Gunung Halimun dan juga Salak, yang diduga ini juga menjadi penyebab besar, penyebab dari banjir bandang yang terjadi. Jadi bukan hanya curah hujan. Penyebabnya sendiri ini sampai sekarang masih dicari tahu oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari pemerintah kabupaten. Yasir. Irianda, seperti yang tadi Anda sebutkan, ada lebih dari 1.700 kepala keluarga yang terdampak, sebagian yang mengungsi, kemudian ada yang juga sudah pulang. Kemudian yang tentu saja mereka harapkan adalah perbaikan infrastruktur, terutama juga salah satunya adalah listrik. Seperti apa update-nya dari sana? Ya, kalau dari 6 kecamatan yang terdampak banjir bandang dan juga termasuk di salah satunya ini di Kecamatan Lebak Gedong terdampak dari longsor, sebenarnya listrik ini di 5 kecamatan sudah nyala, beberapa sudah nyala. Seperti di Kecamatan Sajira sendiri listrik tidak ada masalah. Tadi kami juga sempat melihat di beberapa perumahan warga listrik juga sudah hidup kembali. Namun yang juga masih menjadi perhatian kami dan juga tim di lapangan dan juga tim SAR, Search and Rescue di lapangan gabungan ini adalah yang wilayah di Lebak Gedong dan juga satu wilayah lagi yaitu Kecamatan Sobang, di mana kecamatan itu terakhir informasinya hingga siang tadi ini memang masih sulit dilalui oleh kendaraan kalau di jalan darat. Alat berat pun untuk menggeser lumpur-lumpur akibat longsoran ini masih susah menuju ke sana, akses pun otomatis belum bisa dilewati. Kemudian kalau untuk bantuan sendiri didistribusikannya ini harus menggunakan helikopter. Itulah kenapa Bupati Kabupaten Lebak Iti Oktavia Jayabaya juga menyatakan bahwa helikopter ini memegang peranan penting untuk mendistribusikan bantuan dan juga mengevakuasi yang kabarnya ini masih ada 300-an lebih kepala keluarga di baik Kecamatan Sobang maupun Kecamatan Lebak Gedong yang menjadi dampak atau yang terdampak terparah dari longsoran yang juga disebabkan pada tanggal 1 Januari lalu. Kemudian kalau memang untuk fokus infrastrukturnya sendiri, pemerintah kabupaten juga sudah menargetkan untuk secepatnya ini membangun jembatan darurat. Karena memang jembatan ini ada 28 yang rusak, permanen, semi permanen, kemudian jembatan yang gantung. Karena ini menyulitkan akses warga karena banyak sekali jembatan ini yang menghubungkan antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya dan juga satu desa dengan desa yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana harus diprioritaskan masalah pendidikan.
tadi kabupaten atau pemerintahan kabupaten juga sudah menyatakan akan memprioritaskan pembangunan gedung-gedung sekolah sementara, di mana kalau untuk SMP, SMA ini masih dinormalkan begitu. Untuk sekolah dasar seperti yang saya katakan tadi ini masih diberikan libur selama seminggu, dengan catatan dalam seminggu ini dimanapun guru berada itu harus mencoba memberikan trauma healing kepada anak-anak sekolah dasar dimanapun mereka berada, tanpa melihat ini siswa siapa, ini siswi dari sekolah mana. Kemudian terakhir, Yasir dan juga saudara, bahwa ini masih dalam status tanggap darurat. Wilayah Kabupaten Lebak sendiri masih dalam status tanggap darurat hingga 14 Januari mendatang. Jadi ditetapkan tadinya sampai 7 Januari, kemudian ditambah statusnya hingga 14 Januari mendatang. Diharapkan dengan adanya status tanggap darurat di Kabupaten Lebak, ini bisa lebih cepat untuk tidak hanya mengevakuasi, tapi mendistribusikan, menjamin kenyamanan dan juga keselamatan para korban terdampak banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Lebak, Banten. Kak, bolanya tuh. Aha, waktunya GoFit. Jangan nyerah dong. GoFit, sagon sereal bergizi. Go, GoFit, go! Tahu gajah kan? Nah, coba buat pakai ini. Inilah alaminya anak berkreasi. Asli tanpa rekayasa. Seperti alaminya Ultra Mimi, susu cair alami bernutrisi. Hei, mau yang seru nggak? Ini udah seru. Seruan ini. Baru Big Bubble dengan 5 rasa buah seru. Blueberry, Wah, strawberry, nanas, melon anggur, tutti frutti. let's go. Big Bubble baru dengan 5 rasa buah seru. Dek, ayah beli koran dulu ya. Iya. Excuse me, sir. Apa sih? Oh maaf, saya kira Bapak nggak bisa bahasa Indonesia. Itu? Tak hanya tambah cerdik, tapi juga tangguh bersama Vidoran Smart. Multivitamin untuk membantu menutrisi jaringan otak dan mendukung daya tangkap anak Anda. Belajar bahasa Inggris dari siapa? Dari ayahku. Tumbuh tangguh, tambah cerdik. Vidoran Smart. Shopee. Ayo goyang Shopee pipi. Belanja di Shopee, semua happy pipi. Ayo goyang Shopee pipi. Belanja di Shopee, semua happy pipi. Ayo goyang Shopee pipi. Pasti bikin happy, goyang Shopee. Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada tawamu. Di dalam dadaku ada kamu. Afika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia akhirnya merasa jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Pertama puasa emang gak gampang. Kata ibu, gak cuma tahan lapar dan haus aja, harus sabar dan baik sama semuanya. Karena kalian baik, nih buat kamu. Kata ibu, buah-buahan itu baik. Asik, udah buka. Kalian semua hebat. Kamu juga. Goyang palpinya, bangunkan sisi baikmu. Beda anak, beda pintar. Dukung proses belajarnya.
dan berikan nutrisi terbaik. Baru S26 Procal Gold dengan Impro Formula Multi Excel. Mereka bisa jadi yang terbaik, apapun kemampuan belajarnya. Jadikan pintarnya bersinar. S26 Procal Gold. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Kudukung impiannya untuk merubah dunia. Karena ku tahu dia bisa. Terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Sapinya besar-besar ya. Sapi. Biarkan ia tumbuh alami menjadi pemberani dan berikan nutrisi alami Ultra Mini. Ultra Mini, tumbuh alami, alami tumbuh.